Firman Tuhan di dalam 1 Samuel pasal 3, ayat pertama sampai 21. Samuel terpanggil. Inilah firman Tuhan. Samuel yang mudah itu menjadi pelayan Tuhan di bawah pengawasan Eli. Pada masa itu firman Tuhan jarang, penglihatan pun tidak sering. Pada suatu hari Eli yang matanya mulai kabur dan tidak dapat melihat dengan baik, sedang berbaring di tempat tidurnya. Lampu rumah Allah belum lagi padam. Samuel telah tidur di dalam bait suci Tuhan, tempat tabut Allah. Lalu Tuhan memanggil, "Samuel, Samuel." Dan ia menjawab, "Ya Bapa." Lalu berlarilah ia kepada Eli serta katanya, "Ya Bapa, bukankah Bapa memanggil aku?" Tetapi Eli berkata, "Aku tidak memanggil." Tidurlah kembali, lalu pergilah ia tidur. Dan Tuhan memanggil Samuel sekali lagi. Samuel pun bangunlah, lalu pergi mendapatkan Eli serta berkata, "Ya Bapa, bukankah Bapa memanggil aku?" Tetapi Eli berkata, "Aku tidak memanggil anakku. Tidurlah kembali." Samuel belum mengenal Tuhan, firman Tuhan belum pernah dinyatakan kepadanya. Dan Tuhan memanggil Samuel sekali lagi untuk ketiga kalinya. Ia pun bangunlah, lalu pergi mendapatkan Eli serta katanya, "Ya Bapa, bukankah Bapa memanggil aku?" Lalu mengertilah Eli bahwa Tuhanlah yang memanggil anak itu. Sebab itu berkatalah Eli kepada Samuel, "Pergilah tidur, dan apabila ia memanggil engkau, katakanlah, berbicaralah Tuhan, sebab hambamu ini mendengar." Maka pergilah Samuel dan tidurlah ia di tempat tidurnya. Lalu datanglah Tuhan berdiri di sana dan memanggil seperti yang sudah-sudah, "Samuel, Samuel." Dan Samuel menjawab, "Berbicaralah, sebab hambamu ini mendengar." Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, "Ketahuilah, aku akan melakukan sesuatu di Israel, sehingga setiap orang yang mendengarnya akan bising kedua telinganya. Pada waktu itu aku akan menempati kepada Eli segala yang telah kufirmankan tentang keluarganya dari mula sampai akhir. Sebab telah kuberitahukan kepadanya bahwa aku akan menghukum keluarganya untuk selamanya. Karena dosa yang telah diketahuinya, yakni bahwa anak-anaknya telah menghujat Allah, tetapi ia tidak memarahi mereka. Sebab itu aku telah bersumpah kepada keluarga Eli, bahwa dosa keluarga Eli takkan dihapuskan dengan korban sembelihan atau dengan korban sajian untuk selamanya. Samuel tidur sampai pagi, kemudian dibukanya pintu rumah Tuhan. Samuel sedang memberitahukan penglihatan itu kepada Eli. Tetapi Eli memanggil Samuel, katanya, "Samuel anakku." Jawab Samuel, "Ya Bapa." Kata Eli, "Apakah yang disampaikannya kepadamu? Janganlah kau sembunyikan kepadaku. Kiranya beginilah Allah menghukum engkau bahkan lebih daripada itu, jika engkau menyembunyikan sepatah kata pun kepadaku dari apa yang disampaikannya kepadamu itu." Lalu Samuel memberitahukan semuanya itu kepadanya dengan tidak menyembunyikan sesuatu pun. Kemudian Eli berkata, "Dia Tuhan, biarlah diperbuatnya apa yang dipandangnya baik." Dan Samuel makin besar dan Tuhan menyertai dia, dan tidak ada satupun dari firman-Nya itu yang dibiarkannya gugur. Maka tahulah seluruh Israel dan dari Dan sampai Berseba bahwa kepada Samuel telah dipercayakan jabatan Nabi Tuhan. Dan Tuhan selanjutnya menampakkan diri di Silo, sebab ia menyatakan diri di Silo kepada Samuel dengan perantaraan firman-Nya.
Sampai disinilah pembacaan firman Tuhan. Yang dikatakan berbahagia ialah setiap orang yang mendengarkan firman Allah, memelihara dan melakukannya. Haleluya. 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 Shalom, damai sejahtera Allah di dalam nama Yesus Kristus bagi semua orang percaya yang memenuhi undangan Tuhan untuk kita berjumpa dalam ibadah di pagi hari ini. Saudara-saudari di dalam Tuhan Yesus, bagian ini Sinode memberi kita satu judul, dilengkapi dalam panggilan Allah. Dilengkapi dalam panggilan Allah. Untuk perlu diketahui oleh kita semua, Samuel adalah seorang anak yang lahir dari perempuan yang awalnya mandul, Hana. Bapak Elkana mempunyai dua istri, Hana dan Penina. Bapak Elkana ini adalah keturunan Efraim. Lalu Penina mempunyai anak-anak dan Hana tidak. Dalam setiap tahun, Elkana mengajak kedua istrinya dan anak-anak untuk datang ke Shilo atau ke Yerusalem untuk menyampaikan persembahan mereka. Dan ternyata apa yang selalu mereka sampaikan, rupanya Anah membawa pergumulan khusus berkaitan dengan dia membutuhkan dan merindukan seorang anak. Dalam setiap doa-doanya yang disampaikan, dia tidak pernah mengucapkannya, namun hanya semua itu di dalam hati, dan dia menyampaikan itu dengan hanya bisa dilihat pada gerakan mulutnya. Lalu suatu ketika Imam Eli bertanya padanya, apakah engkau mabuk? Dikatakan tidak. Saya sedang bersedih dan memohon Tuhan menganugerahkan seorang anak. Dan akhirnya Tuhan mendengar doa anak. Samuel artinya aku telah memintanya dari Tuhan. Atau dengan kata lain, Tuhan mendengar. Itu arti nama Samuel. Ini doa dari seorang mama yang tidak dikaruniakan anak, dan ketika dia memohon itu dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan, dan Allah memberi. Itulah Samuel. Tuhan mendengar atau aku telah memintanya dari Tuhan. Dan persekutuan yang dikasihi Tuhan dalam tradisi Yahudi, anak-anak dikatakan masih disayangi atau menyusu dan masih disayangi oleh orang tua sampai usia 12 tahun. Kita bisa baca di dalam kitab Injil Lukas ketika Yesus berusia 12 tahun lalu dibawa ke bait Allah. Dan ketika Samuel dibawa dan Hana menempatkan dia dan menyerahkan dia kepada Allah dengan satu harapan, satu doa. Tuhan yang mengatur menurut kehendak Tuhan dari awal sampai akhir. Persekutuan, kalau kita mau bilang, ini baru anak pertama. Kok tidak punya anak sekian tahun? Setelah Tuhan kasih anak, kok serahkan buat Tuhan?
Pasti Elkanah bilang, ini anak kok waras ketidak ini. Kok butuh anak, kok rindu harus punya anak. Sekarang kok dapat anak, kok kasih lagi ke bait Allah sana. Ke Imam Eli untuk dia ada di bait Allah. Tapi Bapak Ibu, saudara-saudari, perjalanan hidup Ana akhirnya Tuhan menganugerahkan 5 orang adik dari Samuel. 3 laki-laki, 2 perempuan. Dan ternyata apa yang dialami oleh Samuel dalam pembacaan kita di ayat pertama, Samuel yang mudah itu menjadi pelayan Tuhan di bawah pengawasan Eli. Pada masa itu firman Tuhan jarang. Penglihatan-penglihatan pun tidak sering. Artinya Bapak Ibu Saudara-saudari, akibat penglihatan tidak dialami oleh para nabi-nabi, imam-imam, terutama Eli. Dikarenakan oleh hal-hal yang kita baca di ayat 12 itu. 12, 13, 14. Bagaimana kehidupan keluarga Imam Eli. Anak-anaknya melakukan sesuatu yang menghujat Allah. Baik di dalam bait Allah, pelataran rumah Allah. Ketika umat Tuhan datang membawa persembahan-persembahan. Mereka mengambil bagian-bagian yang merupakan bagiannya Tuhan untuk mereka makan. Mereka nikmati bersama-sama dengan teman-temannya. Hofni dan Pineas melakukan hal itu. Eli selaku ayah, selaku orang tua, memberi nasihat tapi pun tidak dapat mereka menerimanya. Dan ternyata itulah yang menjadi bagian. Sehingga Eli tidak mengalami penglihatan. Eli tidak pernah lagi mau memberitahukan tentang firman Tuhan. Kesalahan di dalam keluarga Imam Eli kena. Lalu di ayat 2, pada suatu hari Eli yang matanya mulai kabur dan tidak dapat melihat dengan baik sedang berbaring di tempat tidurnya. Bapak Ibu, saudara-saudari, dalam kesaksian kitab 1 Samuel, itu Imam Eli pada saat itu usianya sudah 98 tahun. 1 Samuel pasal 4 ayat 15. Jadi itu sudah tua. 98 tahun. Dan ayat 2 menyaksikan bahwa matanya mulai kabur dan tidak dapat melihat dengan baik. Ini menjelaskan bagi kita ada 2 pengertian di dalamnya. Mata kabur karena usia yang telah lanjut, atau karena hidup keluarganya tidak lagi menjadi berkat. Makanya Tuhan membutahkan firman itu. Dan Tuhan menutup firman itu untuk datang kepada Imam Eli. Lalu apa yang dilakukan oleh Samuel? Lampu rumah Allah belum lagi padam, Samuel telah tidur di dalam bait Allah, suci Tuhan, tempat tabut Allah. Jadi Samuel yang masih muda itu mendapat tugas selain menyalakan lampu bait Allah, dia juga punya tugas untuk membersihkan, membuka pintu, membuka jendela bait Allah. Karena masih muda. Jadi Samuel hanya tahu, mama serahkan saya ke gereja, saya tugas hanya itu saja. Di dalam pikiran ini, dia tidak berpikir bahwa dia akan jadi seorang pelayan. Dia cuma tahu saja jadi pekerja gereja saja. Bikin-bikin bersih gereja, ganti minyak, tambah minyak, kasih menyala lampu malam hari, dekat bait Allah atau dekat tabut Allah, dan juga pada malam tutup pintu, pagi buka. Itu mau tahu tugas itu. Karena Imam Eli tidak mengajarkan dia lagi.
untuk bagaimana menjadi pelayan. Karena Eli tahu bahwa bagian ini hanya ada pada orang Lewi. Jadi dan dari Eli turun batu anak-anak Hofni dan Fineas. Tapi ternyata Hofni dan Fineas tidak hidup berkenan di hadapan Allah. Dan apa yang terjadi Bapak Ibu Saudara-saudari? Dari tugas yang sederhana, tugas yang kecil ini, yang mudah dan yang bagi Samuel itu sudahlah. Lalu Tuhan memanggil dia. Bu Bapa panggilannya di ayat 4 dikatakan Tuhan memanggil Samuel, Samuel, dan ia menjawab, ya Bapa. Dalam tafsiran, antara ruang tidur Imam Eli dan Samuel itu berdekatan. Mau bilang baku sebelah. Suara ini suara yang sangat besar. Tapi Imam Eli tidak mendengar. Kita kembali lagi ke bagian ayat pertama. Dan ayat kedua. Karena Tuhan telah kaburkan itu. Dalam hal ini di ayat 6 kembali lagi. Tuhan memanggil Samuel sekali lagi. Di ayatnya yang ke-8, Tuhan memanggil Samuel sekali lagi. Untuk ketiga kalinya. Di situ baru Eli mengerti. Eli katakan bahwa Tuhanlah yang memanggil anak itu. Baru Eli mengerti. Karena Eli tidak mendengar apa yang Tuhan beritahukan, sampaikan kepada Samuel. Bapak Ibu, saudara-saudari dan anak-anak persekutuan yang dikasihi Tuhan. Di bagian yang ayat 9, maka Eli katakan kepadanya, pergilah tidur dan apabila ia memanggil engkau, katakanlah, berbicaralah Tuhan, sebab hamba-Mu ini mendengar. Dari muda, dengan ucapan ini, secara tidak langsung, Eli telah mengangkat Samuel. Eli telah menunjukkan Samuel. Eli telah mempercayakan segala sesuatu tanggung jawab pada bait Allah ini kepada Samuel. Ingat di sini. Pergilah tidur dan apabila ia memanggil engkau, katakanlah, berbicaralah Tuhan sebab hamba-Mu ini mendengar. Berbicaralah Tuhan sebab hamba-Mu ini mendengar. Yang sesungguhnya penyampaian ini atau kalimat ini adalah Eli yang ucapkan. Tetapi kenapa Samuel yang Eli perintahkan? Eli arahkan Samuel. Dengan perkataan inilah Eli telah menetapkan dia menjadi seorang nabi. Di usia yang masih muda. Dan di ayat 10, lalu datanglah Tuhan berdiri di sana dan memanggil seperti yang sudah-sudah, Samuel, Samuel. Dan Samuel menjawab, berbicaralah sebab hamba-Mu ini mendengar. Samuel diulangi kata-kata Imam Eli. Berbicaralah sebab hamba-Mu ini mendengar. Bapak Ibu, saudara-saudari, ini kita mengerti tentang panggilan. Kalau Tuhan memanggil, Tuhan mau memakai seseorang dengan cara seperti yang Samuel alami, Tuhan tidak pernah panggil dengan nama samaran. Ya? Muel. Ada di rumah yang biasa dipanggil Samuel, panggil Muel. Immanuel, Noel. Petrus, Petu, atau Etus. Kalau dengar seperti itu bukan Tuhan yang panggil. Kalau tidur baru mimpi, saya mimpi saya ketemu Bapak satu datang, baru dipanggil nama sebenarnya itu Immanuel, tapi dipanggil Noel. Noel itu kamu cari tahu dia sudah. Ingat, kalau Allah yang memanggil, Tuhan yang memanggil tidak pernah dipanggil dengan nama-nama panggilan samaran alias itu. Macam saya, Frans, biasa panggil Ance, saya memang perempuan kau. Kau laki-laki bro. Atau Yakobus panggil Jack. Tuhan cara panggil begitu. Kita baca di Kisah Rasul pasal 10 ya.
Ketika Tuhan memanggil Kornelius toh, di Yope, di Kaisarea. Tuhan tidak bilang begini, Kori, kau bikin apa di situ? Kau berdoa dan kau ini pemberian saya sudah terima. Tuhan panggil Kornelius. Oh, tidak ada panggil Kori atau Neles. Tidak ada. Kornelius. Nah Bapak Ibu, 4 hal dalam panggilan Samuel ini mau menunjukkan dan menjelaskan kita ketika Tuhan memanggil seseorang dengan cara seperti yang Samuel alami. Dia tidak pakai nama-nama sembarang. Ya? Kalau bilang begini, saya tadi malam mimpi, saya lihat malaikat datang kemarin berpanggil. Saya pun nama sendiri, Yakobus sampai bilang, Jack. Wah itu, kau perlu tanya, itu Jack itu siapa yang panggil? Lalu Bapak Ibu, saudara-saudari, apa yang dikatakan oleh Imam Eli secara otomatis telah menempatkan Samuel menjadi seorang nabi. Lalu apa yang pertama-tama Tuhan sampaikan kepadanya? Tuhan sampaikan tentang Imam Eli itu sendiri dan keluarganya. Yang seharusnya Hofni dan Fineas itu yang menjadi imam, meneruskan tanggung jawab pelayanan pada bait Allah ini. Tapi karena hidup jahat, karena tidak hidup kudus, hidup menghujat Allah, maka Allah tidak lagi berkenan. Matius 12 ayat 31. Matius bilang begini. Tuhan Yesus katakan, barang siapa menghujat Roh Kudus, itu tidak ada pengampunan. Jadi kalau menghujat seperti ini, Allah sudah bilang, di bawah persembahan apapun Imam Eli bawa, saya tidak akan terima dan tidak ada pengampunan. Itu dosa yang tidak bisa lagi dibilang, Tuhan, kau sayang saya. Seperti tadi kita mendengar Mazmur 103 ayat 13, seperti Bapa sayang kepada anak-anak, Tuhan tidak sayang lagi. Dosa ini tidak bisa lagi Tuhan ampuni karena menghujat. Bapa menghujat, kita manusia saling bicara maki-maki, kata-kata kotor, kita saling memaafkan, saling mengampuni, Tuhan ampuni. Tapi kalau hujat Roh Kudus tidak ada pengampunan. Tidak ada pengampunan di dunia ini maupun di dunia yang akan datang. Ini yang Tuhan bicara di ayat 12, 13, 14 tentang keluarga Imam Eli. Ini menunjukkan, menjelaskan kami para pendeta, Bapak Ibu Penatua Siamas, badan pelayan unsur, kita semua yang dipanggil dan berada dalam tanggung jawab pelayanan di tengah-tengah jemaat ini, jangan kita orang menganggap kita yang paling baik. Kita yang benar, tidak. Ada kesalahan di dalam keluarga, di dalam rumah tangga kita, baik oleh anak-anak kita maupun oleh diri kita sendiri. Ingat bagian ini. Tuhan tidak lagi mengingat akan kebaikan dan Tuhan tidak lagi mengingat akan kesetiaan kita dalam pelayanan. Tapi Tuhan akan membuat sesuatu dalam hidup kita karena kesalahan-kesalahan. Lalu Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, di bagian ayat 15 sampai dengan ayat 18 bagaimana Imam Eli mau meminta atau mendengar apa yang Tuhan sampaikan. Tetapi di ayat 18 bagian akhir, ketika Samuel memberitahukan semuanya dikatakan di situ, dia Tuhan, biarlah diperbuatnya apa yang dipandangnya baik. Artinya Eli mau bilang, saya tidak bisa buat apa-apa lagi. Saya terima keputusan Tuhan. Kita ingat beberapa minggu lalu kisah tentang Musa. Di dalam Ulangan pasal 31 itu, Musa memimpin tapi pas sampai di gunung Horeb, di gunung Pisgah, puncak Pisgah, Nebo. Tuhan bilang, kau cuma hanya lihat sungai ini. Sungai Yordan kau tidak akan menyeberang. Kalau Tuhan bicara begitu, kita mau bilang apa? Tuhan, saya ini siang malam hujan panas,
naik gunung, turun gunung, layani, jumpa warga jemaat. Tapi Tuhan bilang kalau tidak, tidak. Kita tidak bisa bilang bersoal jawab atau berargumentasi dengan Tuhan. Tidak. Kalau Tuhan bilang sudah sampai di situ, sampai di situ. Imam Eli yang sebesar itu saja Tuhan bilang tidak. Kau mau bawa persembahan sampai berapapun juga saya tidak akan terima. Lalu Bapak Ibu Saudara-saudari, Eli katakan dia Tuhan, biarlah diperbuatnya apa yang dipandangnya baik. Lalu di bagian di ayat 19, dan Samuel makin besar dan Tuhan menyertai dia, dan tidak ada satupun dari firman-Nya itu yang dibiarkannya gugur. Artinya setiap apa yang Tuhan katakan, Samuel tidak sembunyikan. Kalau itu untuk Imam Eli dan keluarga, mulai dari awal di ayat 15 sampai dengan 18 dikasih tahu. Dan seterusnya kepada siapa? Imam atau Nabi Samuel ini memberitahukan. Jadi tidak lagi sembunyi-sembunyi. Dia tidak lagi mendiamkan atau dia tutupi. Nanti saya mau kasih tahu kepada itu, Bapak itu dong, karena tolong saya jadi. Jangan. Ingat, tugas seorang pelayan, apa yang Allah sampaikan, apa yang Allah beritahukan, apa yang Allah firmankan kepada dia melalui perantaraan Roh Kudus, dia harus memberitahukan. Jangan pandang orang. Aduh, saya mau bicara ini tapi macam sana atau anggota DPR jadi bahasa kesawa. Aduh, saya bicara ini pakai itu pejabat di kabupaten ini jadi bahasa kesawa. Pendeta atau pelayan seperti itu, maka dia sedang menabur penyakit kotoran di dalam hidup. Dia bukan pelayan yang melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Samuel melakukan itu, kita lihat di ayat 19. Dan firman-Nya itu yang dibiarkannya tidak pernah gugur. Apa yang Tuhan sampaikan dia beritahukan. Dia beritahukan. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara-saudari, firman Tuhan itu dia adalah bagian yang mana Allah menghendaki untuk kita semua mengerti dan melakukan. Itu yang Tuhan katakan di dalam Yohanes pasal 15 ayat 7. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, minta apa saja, pasti Tuhan berikan. Jadi kalau firman Tuhan itu Tuhan sendiri. Tuhan, Yohanes pasal 1 ayat 1 bilang, pada mulanya adalah firman, dan firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Jadi kalau dia ada di dalam kita, dia selalu kita bawa, kita selalu ingat, kita selalu ucapkan, kita selalu perkatakan ketika hadapi sesuatu. Pasti apa yang kita minta Tuhan akan kabulkan. Tuhan berikan. Matius 4 ayat 4, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Jadi ketika firman itu ada di dalam kita, jika Tuhan ada di dalam kita, minta saja. Saat-saat seperti ini hujan sedang mau turun. Kita semua yang masuk ini hari ini bilang Tuhan hujan stop dulu, kita pulang baru hujan turun. Bisa. Bisa. Tapi kalau kita, aduh ini jadi ketidak. Ya ragu-ragu ya sudah. Terimalah yang ragu-ragu itu. Nah itu saudara. Kalau kita menyadari firman Tuhan tinggal di dalam kita, Tuhan tinggal bersama kita, minta apa saja. Padahal doa Yesus di dalam Yohanes pasal 17 ayat 20, ya Bapa, aku mau supaya di mana aku berada, mereka semua berada bersama-sama dengan aku. Mereka yang telah Engkau berikan kepadaku, supaya mereka memandang kemuliaan yang Engkau berikan kepadaku. Tuhan Yesus sudah berdoa. Tapi kadang-kadang kita sendiri yang tidak mau menerima Tuhan. Menerima Tuhan melalui firman-firman-Nya ini. Nah Bapak Ibu Saudara-saudari, maka ada beberapa pesan-pesan firman Tuhan yang penting bagi kita. Pesan yang pertama, ingat, seorang anak kecil Tuhan bisa pakai untuk menegur kita. Jangan pandang anak-anak dalam hal firman Tuhan. Mungkin di pulang dibilang begini, Bapak dan Mama, kenapa kita di rumah ini tidak pernah ada dulu bicara-bicara tentang firman Tuhan?
Pernah ke Bapak Mama di rumah bicara tentang firman Tuhan. Hari ini Mama ikut ibadah, pagi ini Bapak tidak ikut ibadah. Atau Bapak ikut ibadah, Mama tidak ikut ibadah. Atau Mama dan Bapak tidak ikut ibadah, anak-anak ikut ibadah. Pulang kasih tahu. Tadi di gereja kita belajar firman tentang ini. Bicara itu. Kadang-kadang anak-anak yang ajar memberitahukan itu. Karena orang tua menganggap anak itu rendah, anak itu muda, kok tidak tahu apa-apa. Tapi di dalam Tuhan, anak kecil juga Tuhan pakai. Ingat itu. Hal yang kedua, pesan firman Tuhan hari ini bagi kita. Doa orang tua itu meluruskan berkat bagi anak. Siapa papa dan mama di rumah yang selalu berdoa, itu pasti Tuhan berkati anak-anak. Jangan salahkan anak-anak ketika mereka tidak lakukan sesuatu yang baik. Karena kita kurang berdoa untuk mereka. Pesan firman Tuhan yang ketiga bagi kita dari pembacaan. Jangan kita sebagai seorang pendeta, saya dan teman-teman penatua syamah, badan pelayan atau pengurus unsur, jangan kita anggap kita yang lebih. Tidak. Pekerjaan ini Tuhan punya. Ada di setiap warga jemaat yang Tuhan pasti pakai mereka lebih daripada kita. Pasti ada di antara warga jemaat yang punya potensi yang Tuhan telah berikan besar dan banyak untuk menolong kita. Jangan beranggapan kita yang lebih daripada mereka. Hal yang berikut Bapak Ibu Saudara-saudari pesan firman Tuhan ini bagi kita. Bagaimana kita mau mendengar suara Tuhan? Mendengar suara Tuhan itu ada di dalam persekutuan dengan Tuhan. Jangan jauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah. Jadikanlah mesbah doa di dalam rumah tangga kita. Jadikanlah mesbah renungan, mesbah ucapan syukur di dalam rumah tangga kita. Kalau secara persekutuan kita tidak bersama, tetapi secara keluarga kita bersama-sama. Disitulah kita akan mendengar suara Tuhan. Disitulah Tuhan akan mendengar keluhan kita, pergumulan dan permohonan kita. Dan pesan firman Tuhan yang terakhir bagi kita. Apapun yang Tuhan sampaikan pada kita. Apabila bagian itu diperuntukkan untuk kita, jadikanlah itu sebuah rahasia hidup di dalam diri. Tetapi jika Tuhan izinkan untuk disampaikan bagi semua orang, beritahukanlah itu kepada semua orang. Ketika kita memberitahukan, kita turut telah mengerjakan karya keselamatan Allah untuk menolong sesama kita. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Di bagian terakhir ini saya punya kesaksian itu. Ketika tahun 2006 dalam kegiatan yang besar, saya menyadari bahwa banyak hal yang harus saya doakan bagi pemerintah. Ternyata Bapak Ibu Saudara-saudari, ada beberapa pejabat-pejabat baik tingkat provinsi maupun kota yang Tuhan perlihatkan kepada saya sudah pergi mengambil ilmu-ilmu untuk lindungi diri, untuk supaya tetap dalam jabatan itu. Ada yang pergi belajar di Gunung Gamalam, di Ternate, ada yang pergi belajar di Gunung Bromo, Gunung Lawu, Gunung Semeru yang ada di Pulau Jawa. Lalu ketika saya menuliskan surat untuk menyampaikan ke kantor gubernur tentang hal itu, bahasa yang mereka sampaikan kepada saya, kok apa? Masih mahasiswa, kok apa? Saya bilang saya cuma pengasuh sekolah minggu dan seorang penatua. Tapi karena Tuhan memberitahukan saya sampaikan surat itu.
Dan ternyata beberapa pejabat-pejabat kita, sampai dengan terakhir kemarin, Bapak Wakil Gubernur, Pak Clementina, saya sampaikan terus terang bagi mereka di gedung negara. Tapi mereka menganggap kami apa? Dan Tuhan melakukan seperti yang Tuhan beritahu. Yeskel 18, 32, 33. Apa yang kau lakukan, apa yang kau buat, Tuhan tidak perhitungkan lagi. Tuhan bilang apa? Aku tidak berkenan kepada kematian orang jahat, tetapi aku berkenan kepada pertobatan. Sehingga hal itu terjadi, Bapak Ibu Saudara-saudari. Saya memberitahukan kepada kepala suku Amung Mekamoro, jangan persalahkan siapapun dari pihak pemerintah, secara khusus pihak medis. Saya kasih tahu kakak, kebetulan dia purnawirawan Angkatan Darat. Dia bilang, kakak ini saya bisa sampaikan karena saya orang pendeta. Saya memberitahukan. Dan dia menerima. Dan dia tenangkan keluarga, saudara-saudara. Kalau tidak perang besar waktu Pak Clementina meninggal. Kalau tidak perang besar. Tapi ketika saya Tuhan izinkan sudah memberitahukan mendahului. Ketika jenazah dari Jakarta mau dikirim ke Jayapura. Saya memberitahukan itu. Bapak Ibu Saudara-saudari, hal yang terakhir ini. Kalau Tuhan memberitahukan sesuatu bagi saudara, saudara sampaikan kepada orang lain. Karena saudara adalah alat yang Tuhan pakai untuk berita keselamatan itu datang kepada orang lain. Karena Tuhan memberkati firman-Nya bagi kita semua pada pagi hari ini. Amin.